selamat datang di Forecast Podcast. Podcast kali ini kita sudah bersama dengan kakak-kakak asisten laboratorium manajemen industri angkatan 2020. Sebelumnya, kenalin aku Winda, asisten lab MI dari angkatan 2022. Aku Syarifah dari Lab MI Angkatan 2020. Aku Husnul dari Lab MI Angkatan 2020. Podcast kali ini akan membahas mengenai serunya ikut program magang MSIB dan melakukan riset. Sebelumnya nih Mbak, kalau untuk Mbak Syarifah terlebih dahulu ya, kalau boleh tahu, apa sih motivasi dari Mbak Syarifah bisa bergabung dalam program magang MSIB? Untuk motivasinya sih sebenarnya yang pasti untuk mencari pengalaman lebih banyak ya, karena kita nggak bisa hanya mencari pengalaman dalam kampus, tapi kita juga perlu pengalaman dalam terjun langsung ke dunia kerja itu seperti apa, dan itu hasil yang aku dapatkan juga cukup banyak dari pengalaman magang tersebut, dan insya Allah itu nanti akan berguna banget ketika nanti setelah lulus dan untuk persiapan di dunia kerja yang sebenarnya seperti itu sih. Jadi lebih ke agar kita bisa mempunyai pengalaman di dunia kerja gitu ya Mbak? Benar sekali. Kalau untuk Mas Usul sendiri, apa sih motivasi Mas Usul mengikuti kegiatan riset itu? Oke, yang pertama ini kan karena riset tuh berhubungan dekat sama dosen ya. Jadi yang pertama itu meningkatkan knowledge kita terkait kepenulisan, gimana, terus mengembangkan networking ya sama dosen juga seperti apa. Lalu karena ini outputnya juga ke TA, jadi persiapan untuk TA itu semakin yakin gitu, ada persiapan selangkah lebih maju daripada teman-teman yang biasa gitu, teman-teman mahasiswa yang lain. Terus daripada itu experience sama nambah portofolio sih, jadi dengan experience bertambah, portofolio kita juga bertambah gitu, jadi itu sih. Jadi kita bisa lebih mempersiapkan tugas akhir lebih cepat gitu ya. Benar. Untuk selanjutnya boleh ceritain pengalaman menarik selama ada di program magang MSIB nggak Kak? Pengalaman menarik sebenarnya hampir semuanya menarik sih ya, karena itu kan hal baru untuk aku sebagai pekerja di dunia kerja gitu. Jadi semuanya pasti menarik. Cuma mungkin yang paling menarik itu ketika aku sempat membuat kesalahan, itu hampir membuat gaji seorang agent atau orang yang melakukan audit di site luar pulau itu hampir gajinya dipotong karena kesalahan aku. Nah itu cukup membuat trauma sih sebenarnya, tapi itu pengalaman yang nggak bakal aku lupain sih, dan itu jadi pembelajaran banget buat aku pribadi gitu. Kalau untuk dari Mas Usul sendiri gimana? Banyak sih ya, karena di set ini lebih banyak kita berhadapan sama laptop itu. Jadi gimana mempersiapkan jurnal itu juga publikasi itu sangat penting sekali. Juga kalau seru-serunya sih ada beberapa momen, jadi didelegasikan untuk jadi speaker di seminar internasional di Jogja, itu bareng Bu Nur. Jadi di situ gimana kita mempresentasikan publikasi kita itu dalam bahasa Inggris. Nah itu kayak momen yang first dan kayak baru banget gitu. Itu juga experience besar banget. Terus di sisi lain sih pergi ke tempat penelitian ini kan di Sumeneb nih. Kalau risetku di Sumeneb tentang terkait jabe jamu. Jadi kami itu jalan ke Sumeneb ini itu menempuh beberapa kilo itu untuk ke petani cabai jamu. Nah itu experience-nya luar biasa, karena kan langsung ke petani tuh kita kayak newbie banget di sana. Kita berhubungan langsung sama masyarakat di sana, sama melakukan penelitian langsung. Nah itu hal baru buat kami. Dan di sisi lain juga gimana kita mampu mengejar deadline yang ada sih, karena deadline riset itu banyak sekali ya, bukan terkait laporan TA-nya, tapi terkait publikasi, terkait pengumpulan TA-nya, terus terkait ujian di MBK-nya sendiri. Itu yang di sisi lain kita nambah experience, di sisi lain kita harus tepat waktu dalam mengerjakan sesuatu. Sangat berkesan sekali ya Kak, termasuk. Kemudian
Kalau antara magang, riset, sama pasti kan ada kesibukan-kesibukan ya. Bagaimana cara mengelola waktu dari kakaknya sendiri dengan antara kesibukan magang atau riset, kemudian kesibukan kuliah, dan sekaligus bisa menjadi asisten lab ini sendiri? Kalau untuk aku, untuk magang ini kan sudah menggantikan kuliah di semester itu ya. Jadi tidak ada kesibukan kuliah lainnya selain magang dan juga jadi asisten lab. Nah, untuk pembagian waktunya sih di sini dari angkatan 20 di sini kita saling koordinasi. Jadi ketika ada suatu kegiatan yang mengharuskan seluruh asisten lab untuk hadir ataupun online maupun offline, itu nanti kita koordinasi apakah ada yang berhalangan atau tidak. Ketika ada yang berhalangan maka nanti akan di backup oleh yang lainnya, seperti itu. Kemudian kita juga selalu melakukan update sih di grup kita itu terkait perkembangan, terkait permasalahan, terkait apapun yang terjadi di lab. Yang kebetulan kan aku tidak berada di wilayah kampus untuk magangnya. Nah, itu kita selalu berkontak by WA aja sih gitu untuk saling update, live update lah gitu istilahnya gitu. Kalau untuk Mas Susun sendiri bagaimana? Iya, sebenarnya nggak beda aja sama Syarifah ya. Mungkin karena kalau riset ini kan nggak ongoing seperti atau nggak stay terus kayak di magang di tempat kerjanya gitu. Kalau riset mungkin aku juga nyambi di kampus gitu. Jadi ada kegiatan di kampus ya aku ya pasti hadir bareng timku ini gitu. Jadi apapun secara koordinasi pun aku masih di kampus dengan dosenku, masih di kampus. Kalaupun nanti ada kegiatan yang memang gak bisa ya kita mau gak mau harus saling koordinasi by online aja sih gitu. Terus secara koordinasi kan di sini juga masih ada teman-teman angkatan 21 gitu ya yang secara aktiviti kuliahnya itu masih aktif di perkuliahan gitu. Jadi mau gak mau kita juga berkoordinasinya di situ. Jadi saling bahu membahu sih buat jaga lab ini gitu. Jadi intinya saling bekerja sama dan membackup satu sama lain gitu ya Kak? Ya, benar. Kemudian pasti ada tantangan tersendiri kan Kak pada saat magang dan melakukan riset. Tantangan apa saja sih Kak yang pernah dihadapi selama magang atau riset dan bagaimana cara mengatasinya? Aku Ya, untuk Mbak Syarifah terlebih dahulu Kak. mungkin kalau aku seperti yang tadi udah aku ceritain sedikit ya, untuk magang ini kan benar-benar first experience banget untuk aku. Jadi semua hal itu sangat baru untuk aku gitu. Jadi tantangannya sangat banyak, terutama itu menyesuaikan waktu dan tempo kerja dengan para pekerja yang lama, dan itu sempat membuat aku exhausted atau kayak burnout sendiri gitu, karena merasa capek gitu, karena merasa kayaknya aku belum siap jadi pekerja, tapi itu yang jadi tantangan buat aku, itu yang harus aku lewatin, dan akhirnya aku bisa sih untuk melewati itu, karena mau nggak mau kita akan selalu dituntut kan oleh perusahaan untuk tetap bekerja, karena kita juga bukan bekerja secara cuma-cuma gitu kan, pasti ada imbalan satu sama lain. Nah, seperti itu jadi tantangan banget sih untuk bekerja bersama orang-orang lama di perusahaan gitu, dan secara profesional ya, bukan kita tidak dipandang secara anak magang, tapi kita dipandang secara pekerja satu sama lain gitu. Kalau dari sudut pandang Mas Husin sendiri bagaimana? Kalau riset sih kalau dari beban kerjanya tuh gak begitu se-excited sama kayak ini sih magang gitu ya. Karena riset pastinya tentang kita buat laporan, kita hampir sama kayak buat laporan-laporan biasanya gitu, cuman ini lebih terstruktur sama sistematis gitu. Dan tantangannya mungkin terkait sistematis kepenulisannya gitu, entah itu harus menghindari typo atau plagiasi dan lain-lain itu, karena itu ketat banget dari sisi LPPM sama si penyedia publikasinya itu sih yang harus di garis bawahi sih. Sama kan teman-teman ini kan juga yang riset tuh gak hanya di dalam kota aja ya, ke luar pulau gitu, bahkan ke luar kota gitu, Sumeneb, bahkan menyeluruh gitu. Nah itu kesehatan juga, perizinannya pun juga harus diteliti lagi gitu. Untuk kesana itu gimana, terkait mobilisasinya dan transportasinya itu gimana, itu yang harus diperhatikan sih. Karena kesana pun juga mungkin dosennya juga nemenin, tapi kalau emang nanti pengambilan datanya harus berkali-kali, mungkin nggak selamanya dosen nemenin. Dan itu yang harus diperhatikan lagi aja sih. Jadi antara magang atau riset itu sebenarnya kita harus hati-hati dalam melakukan suatu kegiatan gitu ya Kak?
Kemudian, kalau boleh tahu nih Kak, apakah ada keterkaitan sih antara magang dengan riset sendiri? Kalau menurut aku sih gak ada keterkaitannya, karena magangku ini mungkin bukan sesuatu yang bisa dilakukan riset atau bisa diriset lebih lanjut itu, karena apalagi dalam perusahaan itu kan banyak hal yang confidential atau hal-hal penting yang nggak boleh dibawa keluar perusahaan itu. Jadi mungkin kalau menurut aku itu tidak ada keterkaitan antara magang dan riset gitu. Jadi antara magang dan riset itu berjalan masing-masing gitu, tidak ada bersinggungannya gitu. Kalau sudut pandang dari Mas Usman bagaimana? Iya, kok adanya sih ya 50-50 ya. Kok kita bicara magang sama riset ini kan suatu program yang sama-sama digagas dari MBKM gitu, dari Kemendikbudristek. Jadi MBKM itu kan ada magang, MSIB, magang mandiri, KKNT sama riset itu. Nah, mungkin kalau secara outputnya itu terkait laporan akhirnya nanti, laporan MBKM-nya, tapi secara teknisnya berjalannya 4 program ini tuh berbeda banget. Kalau magang ya di tempat kerjanya, kalau riset ya berdasarkan permasalahan sama metode yang digunakan aja sih. Bahkan KKN pun juga berbeda gitu sama magang mandiri juga. Mungkin kalau MSIB mungkin keterkaitan dengan magang mandiri sih, cuma bedanya dengan terkait insentif sama surat MOU atau secara administrasinya aja gitu. Terakhir nih Kak, kalau boleh kasih pesan untuk Sobat TI23 yang ingin join program magang MSIB atau riset sambil menjadi asisten laboratorium. Untuk Sobat TI23, kalau ingin mempersiapkan diri untuk magang MSIB, riset, dan sebagai asisten lab itu persiapkan diri kalian dari jauh-jauh hari, karena di situ kalian harus benar-benar profesional dalam melakukan magang atau riset, dan juga sebagai asisten lab itu pembagian waktu kalian sangat diuji di situ. Kemudian koordinasi antara diri kalian dengan teman-teman asisten lab itu juga diperlukan, karena di satu sisi kalian memiliki kewajiban sebagai anak magang ataupun riset, kemudian di satu sisi lab MI ini juga butuh kalian sebagai asisten labnya untuk merawat lab MI ini dan melaksanakan kegiatan-kegiatan labnya. Jadi persiapkan diri kalian di kedua sisi, harus profesional dalam membagi waktunya, seperti itu. Kalau dari Mas Usman? Motivasi ya. Jadi kalau buat teman-teman 23 yang mau juga gabung magang atau riset sih, sekaligus gabung lab ya. Gabung lab aja dulu sih. Jadi yang nyantai aja gitu, karena kalau kita bicara riset tuh hubungannya nanti kan pasti di dalam ketika teman-teman sudah gabung lab itu teman-teman bakal tahu nih dosen-dosen TI yang bidang minatnya MI gitu, dan pastinya terkait riset tuh banyak banget nanti dosen-dosen bidang minat MI, atau Bu Erna, Bu Sofi, bahkan Bu Isa dan lain-lain gitu. Nah, nanti kalau teman-teman sudah gabung, nah ini teman-teman bakal gampang nih terkait networkingnya, koordinasinya bareng teman-teman aslab yang lain. Jadi gitu sih, menurut aku ya gabung aja dulu lah, ya jadi nyambi-nyambi aja gitu, gak usah dibikin ruwet gitu ya. Mungkin kalau teman-teman perihal magang benar-benar harus disiapkan terkait portofolio teman-teman, terkait experience teman-teman, dan gimana networking yang teman-teman buat nemui tempat-tempat kerja yang cocok buat teman-teman ini magang gitu, sesuai dengan bidangnya teman-teman gitu. Jadi kok bicara riset sih teman-teman gabung aja dulu ke lab supaya lebih gampang networkingnya dengan si dosen-dosen yang mau riset ini, gitu aja sih. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Oke fans, sekian podcast kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa follow IG Lab MI, dan bagi teman-teman yang masih penasaran mengenai info forecast, tetap stay tune ya. Bye!